Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan seluruh gereja, pada hari ini kita memperingati Santo Timotius dan Titus. Kedua pribadi ini oleh Rasul Paulus disebut dengan berbagai macam sebutan. Kawan seperjalanan, rekan sekerja, saudara, bahkan pembantu. Kita diajak untuk menempatkan diri kita seperti kedua orang kudus ini dalam posisi apapun ikut terlibat di dalam karya Tuhan. Dengan keyakinan seperti itu, marilah kita awali perayaan Ekaristi ini. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Para Bapak Uskup yang kami hormati, Monsignor Michael, Chargé d'Affaires Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia, rekan-rekan imam, para biarawan, biarawati, ibu dan bapak, saudari-saudaraku yang terkasih. Di dalam rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan, yang menganugerahkan panggilan hidup sebagai imam kepada saya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang tulus kepada Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bandung, Keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, Keuskupan Agung Semarang, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan tentu saja Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia, serta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Di keuskupan-keuskupan dan lembaga-lembaga itulah saya diutus untuk melayani dan mendapat kesempatan untuk bertumbuh di dalam imamat saya. Terima kasih kepada keluarga dan para sahabat yang saya jumpai di dalam perjalanan imamat saya selama 50 tahun. Para Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, Bapak dan Ibu serta saudari-saudara sekalian, atas doa dan berbagai macam dukungan yang memberi warna dan meneguhkan imamat saya. Amat banyak yang dapat saya ceritakan selama 50 tahun hidup dan melayani sebagai imam. Kalau diceritakan semua, nanti terlalu lama. Oleh karena itu, izinkan saya berbagi pengalaman rohani yang bersumber pada beberapa ayat kitab suci. Ayat-ayat itulah yang membentuk penghayatan imamat saya dan meyakinkan saya bahwa perjalanan imamat adalah perjalanan formasi yang terus-menerus, tidak pernah berhenti. Ketika saya ditabiskan, saya mengambil semboyan kutipan dari surat Rasul Paulus kepada orang Roma, bab 1 ayat 16. Saya kutip, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Waktu saya diminta oleh panitia tabisan tahun 1976 yang lalu untuk memilih semboyan, sebenarnya saya bingung. Maka saya memilih saja satu ayat yang menjadi dasar atau landasan panggilan sebagai imam,
yang diutus untuk mewartakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Tetapi pada waktu itu, sejauh dapat saya ingat, makna dan wujud perutusan itu masih sangat samar-samar. Meskipun demikian, inilah keyakinan iman yang paling dasar. Dalam perjalanan waktu, khususnya ketika saya mulai mengajar kitab suci, saya disadarkan bahwa di samping sekian banyak buku mengenai imamat yang saya baca, ada surat kepada orang Ibrani. Satu-satunya tulisan di dalam Perjanjian Baru yang menampilkan Yesus sebagai Imam Agung. Menurut surat itu, Yesus adalah Imam Agung yang menaruh belas kasih dan setia kepada Allah. Kutipan ini sampai sekarang selalu saya sisipkan kalau saya menulis surat jawaban kepada para diakon dari Keuskupan Agung Jakarta yang akan ditabiskan menjadi imam, dengan harapan para imam yang akan ditabiskan itu seperti Yesus Sang Imam Agung sungguh menaruh belas kasih dan setia kepada Allah. Kalimat itu masih bisa diteruskan dengan kata-kata ini dalam surat yang sama. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan waktu penghayatan imamat saya berusaha untuk memperdalam apa artinya menaruh belas kasih. Dalam usaha itu, Tuhan menyelenggarakan, saya tidak mengatakan kebetulan, saya mendapat buku dalam bahasa Inggris yang judulnya Compassion. Karena menurut pemahaman saya, buku itu sangat inspiratif, saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sehati Seperasaan. Kata compassion di dalam bahasa Inggris ternyata dapat diterjemahkan ke dalam berbagai macam kata di dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah murah hati. Sebagaimana dipakai di dalam Injil Lukas, Yesus bersabda, hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu di surga murah hati. Pembelajaran pribadi saya mengenai kata itu terus berjalan. Sampai pada akhirnya, pembelajaran itu bermuara pada keyakinan bahwa terjemahan dari kata compassion yang paling mendekati makna dasarnya adalah bela rasa. Kata itu semakin mendapatkan maknanya di dalam hidup pribadi saya sebagai imam. Tetapi baru sesudah sekian lama, ketika saya diutus untuk melayani di Keuskupan Agung Jakarta ini, saya berani menawarkan sebagai inspirasi model pelayanan di Keuskupan Agung Jakarta ini dalam semboyan Gembala Baik dan Murah Hati. Selanjutnya semboyan dasar itu tahun demi tahun dirumuskan di dalam berbagai semboyan untuk menandai fokus pastoral tahunan di Keuskupan Agung Jakarta ini. Salah satunya pada tahun 2014 dirumuskan semboyan, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Rangkaiannya jelas. Tanda bahwa kita semakin beriman adalah persaudaraan yang sejati. Tanda bahwa kita membangun persaudaraan sejati adalah bela rasa.
Dan selanjutnya dengan persetujuan Bapak Uskup Anton, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, semboyan ini diusulkan dan disetujui oleh Paus Fransiskus ketika beliau mengunjungi Indonesia. Semboyan pastoralnya di Indonesia adalah Faith, Fraternity, Compassion. Semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Bela rasa inilah yang beliau garis bawahi, maksud saya Paus Fransiskus garis bawahi di dalam surat pribadi yang ditujukan kepada saya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berbarengan dengan pencarian makna kata bela rasa, saya juga mencoba berusaha mendalami makna kata setia kepada Allah. Imamat seperti Kristus adalah menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah. Dinamika pembelajaran saya mengenai setia kepada Allah kurang lebih berjalan sama. Pada waktu itu sekitar tahun 1995, saya mulai mempelajari surat-surat Rasul Paulus, tentu saja untuk tugas pengajaran saya dan kisah para rasul. Ketemulah bagian pidato perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus, kisah para rasul bab 20. Dalam pidato itu, Paulus mengatakan begini, dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Ketika saya ditunjuk sebagai uskup Keuskupan Agung Semarang pada tahun 1997, dalam suasana hati yang bergolak, kata-kata Santo Paulus inilah yang melintas di dalam diri saya, dan saya anggap baik untuk pembelajaran saya selanjutnya sebagai imam. Dalam bahasa Latin, rendah hati itu humilis. Bahasa Inggris humble, kata turunannya. Kata dasarnya adalah humus. Dan kita semua tahu, humus adalah tanah hitam yang sangat subur. Segala macam benih, segala macam biji akan tumbuh kalau ditaburkan di atas tanah humus. Muncullah keyakinan, dengan demikian, kerendahan hati adalah keutamaan dasar, tempat semua keutamaan lain akan tumbuh. Tentu semboyan itu bukan keadaan saya pada waktu itu maupun sekarang, melainkan arah yang saya sadari mesti dirawat dan dikembangkan dalam hidup saya sebagai imam. Untuk mengungkapkan perasaan hati saya pada waktu itu, saya tergoda untuk menambahkan kata-kata Paulus sesudah kalimat itu. Saya kutip, aku banyak mencucurkan air mata. Karena galau diangkat menjadi uskup. Tetapi pada waktu itu saya menerima dua penghiburan yang membesarkan hati saya. Ketika saya berbicara secara pribadi dengan Bapak Kardinal Julius, beliau menghibur saya dengan kata-kata ini. Romo, mesti ingat keyakinan dalam iman kita, bahwa penugasan menyertakan rahmat yang dibutuhkan. Gratia status. Kata-kata yang sangat meneguhkan. Selain itu pada waktu itu juga, saya membaca satu buku, tulisan Kardinal Basil Hume, Uskup London. Di dalam buku itu salah satu kalimat yang saya ingat betul-betul dan menjadi penghiburan. Beliau menulis begini, menjadi uskup itu cukup bermodal 3 kata.
Baik, terima kasih. Lanjutkan. Itulah yang saya coba lakukan di dalam pelayanan saya. Kelihatannya sederhana, tetapi ternyata untuk melaksanakannya banyak yang mesti diandaikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejak awal penunjukan saya sebagai uskup, saya khawatir dan selalu bertanya di dalam hati, mampukah saya menjalankan tugas-tugas pelayanan sebagai uskup? Kalau penugasan sebagai pengajar, yang saya jalani selama 16 tahun waktu itu, saya kurang lebih yakin. Tidak yakin betul-betul. Saya akan bisa menjalankannya asal saya terus belajar mendalami ilmu kitab suci. Tetapi sebagai uskup, tanda tanya besar. Selanjutnya Tuhan ternyata sekali lagi memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar. Pembelajarannya sangat sederhana. Biasanya, tabisan imam di Seminari Tinggi Santo Paulus itu dilaksanakan pada tanggal 25 Januari. Pesta Pertobatan Santo Paulus. Tetapi pada tahun 1976, hari raya itu jatuh pada hari Minggu. Kalau tabisannya dilaksanakan pada hari Minggu, para imam pasti sulit hadir. Maka tabisan saya diundur 1 hari. Menjadi 26 Januari 1976. Yang adalah peringatan wajib Timotius dan Titus. Persis seperti hari ini. Hari Senin 26 Januari 50 tahun yang lalu. Timotius dan Titus oleh Paulus disebut dengan berbagai macam sebutan. Dia disebut kawan seperjalanan, rekan sekerja, saudara, bahkan disebut juga pembantu. Timotius dan Titus seringkali diminta bantuannya oleh Paulus ketika Paulus sendiri dengan berbagai macam alasan tidak mampu menjalankan tugasnya. Itulah yang saya syukuri di dalam perjalanan hidup saya sebagai imam. Kawan seperjalanan, rekan sekerja, sesama saudara, bahkan pembantu inilah yang selalu bersedia untuk membantu saya di dalam tugas-tugas saya sendiri yang dengan berbagai macam alasan pula saya sendiri tidak dapat menjalankannya. Timotius, Titus inilah yang saya jumpai dalam pelayanan saya sebagai uskup di berbagai macam keuskupan. Di Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Jakarta, Keuskupan Bandung. Saya sempat mampir 4 tahun di sana dan mengenal Bapak Uskup Anton sebagai pimpinan OSC di Indonesia. Keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, serta lembaga-lembaga di mana saya diminta untuk menjadi anggota di yayasan itu. Ada banyak Timotius di situ, atau Timotea kalau mau. Ada banyak Titus, Tita kalau mau. Bentuk perempuan dari Titus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau saya lanjutkan, cerita saya akan terlalu panjang. Silahkan nanti mencermati pesan apa lagi yang akan disampaikan kepada saya sebagai imam oleh kawan-kawan seperjalanan, oleh rekan sekerja yang memainkan berbagai macam peran di dalam ketoprak rohani sesudah misa ini. Itulah Timotius dan Titus yang hadir di dalam perjalanan imamat saya.
Marilah kita saling mendoakan agar di dalam panggilan kita yang berbeda-beda, kita terus siap sedia untuk menjadi entah rekan seperjalanan, kawan sekerja, sesama saudara, ataupun bahkan pembantu-pembantu di dalam pewartaan kerajaan Tuhan. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Mari kita berjalan menanggapi panggilan kita dalam keadaan apapun, bertumbuh menuju kepenuhan hidup Kristiani. Dengan harapan dan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Sekarang marilah kita menyatukan suara dan hati kita dalam doa penuh iman kepada Allah Bapa, agar Dia dapat mencurahkan roh-Nya kepada seluruh umat Allah. Umat menjawab, bangkitkan kembali karunia Roh dalam diri kami ya Tuhan. Bangkitkanlah kembali karunia Roh dalam diri kami ya Tuhan. Bagi semua imam yang merayakan hari ulang tahun imaman tahun ini, semoga mereka semakin menjadi serupa dengan Kristus, imam besar dan abadi. Marilah kita mohon. Bangkitkanlah kembali karunia Roh-Mu dalam diri kami ya Tuhan. Bagi Bapak Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, yang merayakan Ekaristi syukur atas rahmat imamat yang ke-50. Semoga melalui pengalaman pembaharuan atas rahmat imamat yang diterimanya, Allah senantiasa menganugerahkan kepadanya kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan. Marilah kita bagi semua orang yang telah mengalami dihibur, didamaikan dalam pelayanan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Semoga rahmat yang diterima oleh mereka semua semakin menghasilkan buah berlipat melalui pelayanan sabda dan sakramon. Marilah kita mohon. Bagi sama keluarga, para penghulu dan segenap kalangan yang senantiasa mendukung karya pelayanan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Semoga Allah berkenan menganugerahkan rahmat berlipat, sukacita dan iman yang teguh demi tercapainya kerajaan di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi para imam Keuskupan Agung Jakarta, semoga senantiasa dirahmati kesehatan dan sukacita dalam mengemban tugas mewartakan Injil Tuhan dalam kesatuan tugasnya bersama dengan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Marilah kita mohon. Kebebasan dan kemerdekaan.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, demi kemuliaan nama-Mu, dengan sukacita hamba-Mu ini telah merayakan misteri iman, seraya memperingati pesta 50 tahun imamat. Semoga hamba-Mu berada dalam kebenaran yang hamba lakukan secara mistik dalam korban ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Para Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, ibu dan bapak, saudari-saudara yang terkasih, sekali lagi dengan penuh syukur dan hati yang tulus, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan dalam berbagai macam cara, agar saya selanjutnya pun masih dapat melanjutkan pelayanan saya sebagai imam. Untuk yang belum tahu, saya semestinya sudah selesai pelayanan saya sebagai Uskup Keuskupan Agung Jakarta pada bulan Juli tahun yang lalu. Menurut aturan hukum gereja, pada usia 75 tahun, seorang uskup mesti menulis surat pengunduran diri. Surat saya sudah dijawab, diberikan oleh Bapak Monsinyur Michael ini kepada saya. Isinya tugas pelayanan saya di Keuskupan Agung Jakarta masih dilanjutkan sampai bulan Juli tahun 2027.
Jadi bukan karena kehendak saya. Marilah dalam rasa syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih satu sama lain di antara kita, kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, sekian banyak saudari-saudara yang tidak mempunyai seorang pun yang memperhatikan dan mendoakan, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku
kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus menjaya. Bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus menjaya. Copotin. Ya. Oke, Pak. Masuk ke belakang. Bawa ya, masuk, Pak. Masuk, Pak. Lebih tidur. Rot. Bumi ke sana ini. Ya itu ya. 1, 2. Satu, dua, tiga. Lebih kuat.